menyeluruh, teliti, dan meliputi banyak hal. Luas, menyeluruh, teliti, dan meliputi banyak hal. Dari situ saya mengapresiasi dan mengartikulasinya menjadi pengertiannya sempurna. Jadi komprehensif bisa kita samakan dengan sempurna. Tetapi dengan kata sempurna ini tidak cukup, karena bahasa itu tidak pernah cukup mewakili perasaan kita. Betapa banyak pun perbendaharaan kosakata yang kita punya tidak pernah cukup mewakili apa yang kita punya. Dalam bahasa Bugis itu disebut genet. Komprehensif itu genet, cukup. Atau dalam bahasa Bugis tepu, jadi. Itu juga sangat dalam maksudnya. Jamaah salat subuh Masjid Andalas yang saya muliakan, jika begitu mengapa saya menggunakan komprehensif? Karena hal ini merupakan metode dakwah saya. Sekalipun penggunaan bahasa Arab itu lebih pas. Metode dakwah saya adalah, pertama, saya adalah orang umum, latar belakang disiplin ilmu administrasi. Hingga jenjang pendidikan saya dituntut untuk menekuni literatur umum. Tetapi kalau saya membaca Al-Quran, semua literatur itu ada dalam Al-Quran. Sehingga untuk memudahkan orang-orang yang saya hadapi memahami Al-Quran, saya mulai dengan apa yang mereka ketahui. Katakanlah komprehensif itu istilah umum, istilah banyak digunakan di masyarakat, sehingga saya memakai komprehensif. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, bahasa Al-Quran memiliki apa yang disebut dengan ijaz al-lughawi. Ijaz al-lughawi semacam kamus bahasa Al-Quran yang diartikan dengan bahasa Arab. Kebahasaan menurut ahli, kalau kita dari sisi kebahasaan Al-Quran itu kita akan menikmatinya, menikmati kelezatannya dengan bahasa Arab. Menikmati kelezatannya dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, sempurna atau komprehensif itu disebut syamil, yang artinya juga sempurna. Misalnya jika dikatakan Islam adalah agama yang syamil, yaitu agama yang sempurna, yang berarti Islam itu menyeluruh, mencakup segala hal yang diperlukan sebagai panduan hidup manusia. Islam itu komprehensif. Sambil dimaknai komprehensif, yaitu sempurna. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, bahasa Al-Quran itu tidak mengenal sinonimitas, tidak ada sinonimnya. Setiap konteks ada bahasa lapasnya.
Setiap maksud adalah pasnya. Dan bahasa Al-Quran memberi banyak kontribusi pada perbendaharaan bahasa Arab. Artinya Al-Quran banyak menyumbang kosakata pada bahasa Arab. Dalam bahasa Al-Quran, kalau kita bahas apa yang kita maksudkan komprehensif atau sempurna, contoh mengenai sinonimitas tadi. Ada dua kata berbeda, yang keduanya berarti sempurna. Kata itu adalah akmaltu dan akmaltu, dua-duanya ini sempurna, tetapi memiliki makna yang sama, yaitu sempurna. Itu ada di dalam Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa radiyatul lakum islami dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Itu tadi akmaltu untukmu. Telah aku cukupkan nikmatku, yaitu atmamtu, yang juga sempurna bagimu, dan telah aku ridhoi Islam menjadi agama. Kaum mufassirin mengartikan ini sempurna, pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu, telah aku cukupkan. Dari pengertian sempurna atmantu, akmaltu, yang kedua atmantu itu diartikan sebagai telah aku cukupkan nikmatku untukmu. Jadi sekedar contoh-contoh betapa Al-Quran itu selalu kontekstual. Di dalam Al-Quran ada beberapa hal yang bisa diklasifikasi sebagai sempurna, yaitu di dalam Al-Infitar ayat 7, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu yang seimbang. Dalam banyak ayat di dalam Al-Quran mempertanyakan titik celah penciptaan manusia. Dijamin komprehensif. Berikutnya ada Al-Mulk yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat, komprehensif. Itu Al-Mulk ayat 3. 3 lagi. Di dalam Ar-Rahman, dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Ini aspek-aspek lain dari kompetensi sempurna di dalam Al-Quran. Tetapi ada yang paling pas untuk judul kita pada pagi hari ini, subuh hari ini, yaitu surah Ar-Rahman. Ar-Rahman, nah, itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Alamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Alama ya Allahul bayan. Nah, ini yang kelima, ini ayat kelima. As-samsu wal qamaru bihasban. Nah, ini dia. Matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungan. Tidak pernah salah, tidak pernah meleset. Dan kalau kita kembali ke ayat 1 tadi, semua itu karena kasih sayang Allah. Tafsir Ibnu Katsir mengenai Ar-Rahman ini
ayat kelima itu, bahwa segala pengaturan dan kekuasaannya sudah diperhitungkan sedemikian rupa, tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuasaannya. Allah menciptakannya secara komprehensif dalam bahasa kita. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, tiba pada fenomena terakhir sebagai contoh kepada kita semua. Misalnya yang terakhir ini yang menimbulkan gejolak di masyarakat, undang-undang mengenai pilkada. Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pilkada mensyaratkan pilkada dapat berjalan apabila minimal ada 2 pasangan calon. Ini dalam Undang-Undang nomor 8 pasal 40 ayat 4. Lalu kemudian di pasal yang lain mengatakan bahwa partai politik dan gabungan partai politik mengajukan calon. Nah, bagaimana kalau semua partai mengajukan satu calon, sementara satu calon tidak bisa diajukan oleh partai lain? Menimbulkan masalah undang-undang ini. Itulah sebabnya sehingga Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 ini di judicial review oleh MK. Di judicial review karena pasal ini menimbulkan polemik, menimbulkan stagnan, kemandekan menjelang pemilu ketika itu mandek. Bagaimana kalau hanya satu calon? Maka MK mengeluarkan keputusan bisanya terjadi kolom kosong. Inilah awal adanya kotak kosong. Itu sekedar bukti bahwa ciptaan manusia itu tidak perfect, tidak komprehensif. Karena salah satu kelemahan manusia adalah dia tidak bisa mengabstraksikan apa yang akan terjadi di masa depan. Kebenaran yang dia temukan pada hari ini adalah kebenaran sesuai dengan kemampuan akalnya saat ini, yang bisa menjadi salah pada masa yang akan datang. Allah memahami segalanya secara komprehensif. Perubahan Undang-Undang nomor 8 itu tahun 2000, Undang-Undang nomor 8 tadi itu tahun 2015 dirubah menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 untuk mengakomodasi adanya kotak kosong. Sekarang timbul masalah. Kemudian ada putusan MK nomor 60 yang terakhir ini memutuskan bahwa ambang batas threshold pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara seperti sebagaimana diatur oleh Undang-Undang nomor 10 2016. MK memutuskan threshold pencalonan kepala daerah sama dengan pencalonan calon perseorangan. Pertanyaannya, ke depan tidak akan ada lagi kolom kosong, tidak akan ada lagi partai-partai yang diborong, karena semua partai bisa mencalonkan, dan itu akan menimbulkan masalah baru. Terjadi lagi judicial review. Ini sekedar contoh bahwa ciptaan buatan manusia tidak pernah selesai. Dia kan ada dia tebu. Ini cukup untuk menyadarkan kita bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala larangan
dan seruannya itu karena kasih sayang. Manusia segala hal yang dia lakukan untuk kepentingan dirinya atau karena kebenciannya. Saya ingin sampaikan bahwa undang-undang itu yang telah berubah itu telah mengalami perubahan hingga 5 kali, dan ini akan terus-menerus mengalami perubahan hingga sampai 10 kali jika keadaan masyarakat bergejolak, tidak memahami sesuatu berdasarkan standar keikhlasan yang digunakan. Saya kira ini dapat saya sampaikan bahwa Islam itu adalah agama yang komprehensif. Segala ciptaan Tuhan itu bersifat komprehensif. Ciptaan manusia itu selalu bersifat tidak komprehensif. Dia menciptakan sesuatu sesuai dengan standar akal pada saat dia ciptakan, dan bisa berubah di kemudian hari. Semoga Allah meridhoi kita semua, dan terima kasih telah berkenan bersama-sama dengan saya di tempat ini. Bagaimanapun saya menjadikan komprehensif ini sebagai telah dilegitimasi oleh jamaah Masjid Andalas, dan ini akan saya terbitkan menjadi satu buku, karena ini sudah menjadi bagian ke-18, dan bukunya nanti kita bedah untuk kita tanya jawab. Aku nusuri hasa wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.